Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irfan Yusumusa. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku angkatan tahun 2021 semester 2. Di sini aku ingin menjelaskan materi yang akan aku sampaikan kali ini, yaitu mata kuliah teori komunikasi. Aku akan menjelaskan tentang teori semiotika, naratif, dan juga Frankfurt School, yaitu teori kritis. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang teori kritis atau Frankfurt School. Frankfurt School ini, atau yang bisa disebut dengan sekolah Frankfurt ini, memiliki pemahaman mengenai kebenaran yang bertentangan dengan positivisme modern, terutama ide-ide yang mereka sebut sebagai konsep neopositivisme. Sekolah Frankfurt berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memiliki nilai-nilai keunggulan manusia. Secara historis, teori kritis mazhab Frankfurt merujuk pada sekelompok pemikiran berhaluan Maxim yang bergabung dengan kerja-kerja intelektual, kritis, penelitian sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Sejarah dan perkembangan teori kritis. Sejarah dari teori kritis ini tak lepas dari dua aspek, yaitu pertama terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat atau negara di Eropa yang sedang mengalami industrialisasi yang begitu masif dan kemajuannya begitu pesat. Sejak awal abad ke-19, modernisasi ini membawa perubahan besar dan tantangan hidup sosial dan aktivitas serta interaksi manusia di segala bidang. Terutama yang paling mencolok itu adalah di bidang ekonomi. Akhirnya masyarakat industri baru di Eropa, termasuk di Jerman, yang sangat kapitalistik dipenuhi dengan praktek penindasan, dominasi, ketimpangan sosial dan ekonomi yang merebak layaknya penyakit sosial yang semakin mengendemik. Singkat kata, secara faktual, teori kritis berhadapan dengan situasi sosial yang ditandai dengan negara miskin dan negara kaya. Kesadaran akan mengenai jati diri, kesukuan, kebangsaan, secara khusus di negara berkembang yang baru merdeka. Secara historis, teori sosial kritis ini muncul dari adanya kelemahan atau kegagalan yang terbentuk dari teori tradisional yang berparadigma positivisme. Dalam pandangan Horkheimer, teori tradisional positivisme yang berujuk pada ilmu pengetahuan telah memisahkan antara objek dan subjek, antara teori dan fakta, dan berjalan secara alamiah. Nah, oleh karena itu, netralitas terlihat ketika objek berada di luar dirinya. Dalam pandangan Horkheimer, ada tiga hal yang dimana teori tradisional ini dianggap sebagai teori ideologis yang eksklusif. Pertama, teori tradisional ini dia lebih melihat dan memahami apa realitas dengan apa adanya. Yang kedua, karena sifatnya berstatus quo. Teori tradisional ini lebih berpikir ahistoris. Dalam melihat dan memahami perkembangan masyarakat, teori ini hanya berpusat dan bakal memutlakkan pada ilmu pengetahuan sebagai satu juru selamat. Teori tradisional ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan aspek dan lainnya. Ketiga, atas nama kenetralan ilmu pengetahuan, teori tradisional ini berusaha memisahkan teori dengan praktis, atau lebih tepatnya membiarkan realitas atau fakta lebih berjalan dengan secara lahiriah. Oke, selanjutnya itu akan aku terangkan tentang teori naratif paradigma. Paradigma naratif atau naratif paradigma mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo naras, dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Sesuai yang telah kita pahami dalam konsep teori naratif ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap manusia itu mereka itu bercerita, bahwa mereka itu pengalaman hidupnya itu dibentuk dalam cerita-cerita, kejadian-kejadian itu terbentuk dalam cerita-cerita. Konsep kunci dari naratif ini adalah dia itu bernarasi, rasionalitas naratif yang mencakup koherensi atau probabilitas dan kebenaran, logika dan pertimbangan yang sehat. Dan itu juga dikemukakan oleh ide Fisher, semua komunikasi adalah naratif. Fisher berargumen bahwa naratif bukan genre khusus, melainkan sebuah bentuk pengaruh sosial. Semua kehidupan disusun dari cerita-cerita atau naratif. Dalam semua aspek kehidupan sehari-hari menunjukkan kita sedang mendengar atau membentuk naratif. Konsep kunci naratif rationality. Rationality naratif merupakan standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang tidak dipercayai atau diabaikan. Pengujiannya mencakup apakah klaim-klaim
sesuai dengan fakta aktual, apakah fakta yang relevan telah dipertimbangkan, apakah argumen konsisten secara internal, dan apakah pemikiran yang logis digunakan untuk memenuhi standar logika formal dan informal. Visser ini mengemukakan pada tahun 1978. Pada kemudian itu, naratif nasional ini beroperasi pada dua prinsip yang berbeda, yaitu koherensi merujuk pada konsistensi internal dari sebuah naratif. Yang kedua, kebenaran merujuk kepada kredibilitas sebuah cerita, asli atau tidaknya yang diceritakan oleh orang tersebut. Koherensi ini juga memiliki 3 tipe spesifik, yaitu koherensi struktural, koherensi material, koherensi karakterologis. Struktural koherensi ini merujuk pada tingkat di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Koherensi merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Karakterological koherensi itu merujuk pada dapat dipercayanya karakter-karakter di dalam sebuah cerita. Jadi orang tuh mendengar dengan, oh dia tuh bisa dipercaya gak cerita-cerita tersebut, karakter-karakter itu bisa dipercaya gak atau enggak. Dari konsep kunci ini juga ada fidelity atau reliabilitas dari sebuah cerita. Cerita dengan kebenaran terdengar sungguh-sungguh bagi seseorang pendengar. Visser tahun 1987 menyatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita mempresentasikan pernyataan-pernyataan akurat mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Nah, dari situ terbentuklah cerita yang membuat si para pendengar ini mempercayai bahwa kebenaran itu akurat dan terpercaya. Visser menyatakan juga nih bahwa ketika naratif memiliki kebenaran, naratif itu menyusun suatu pertimbangan yang sehat bagi seseorang untuk memegang keyakinan tertentu atau untuk mengambil tindakan. Sebuah rangkaian prosedur yang sistematis yang akan membantu di dalam analisis dan penilaian pertimbangan dalam interaksi retoris. The logic of good reason memberikan seseorang pendengar seperangkat nilai yang menariknya dan membentuk jaminan untuk menolak saran yang dikemukakan oleh bentuk naratif apapun. Seperangkat nilai ini untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharganya untuk diterima. Memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Tidak berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya. Artinya apapun yang mendorong seseorang untuk percaya sebuah naratif tergantung pada penilaian atau konsepsi yang baik. Dan yang terakhir aku akan menjelaskan tentang teori semiotika. Nah, teori semiotika ini adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang memiliki arti ilmu bahasa. Kata linguistik ini sendiri berasal dari bahasa Latin, lingua yang berarti bahasa, dan seseorang yang ahli dalam bidang linguistik disebut sebagai linguis yang memiliki arti seorang ahli ilmu bahasa. Nah, teori semiotik atau semiotik adalah teori tentang pemberian tanda. Secara garis besar, semiotik digolongkan menjadi 3 konsep dasar, yaitu semiotik pragmatik, semiotik pragmatik, semiotik siantik, semiotik sintaktik, dan semiotik semantik. Nah, teori semiotika ini juga terdiri dari 9. Pertama, semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem pada tanda dan penganalisan menjadi ide, objek, dan makna. Sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Yang kedua itu semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang sejak dulu tetap seperti yang disaksikan sekarang, misalnya langit yang mendung menandakan hujan tidak akan lama lagi akan datang atau akan turun. Sedangkan dari dahulu hingga sekarang juga tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semiotik faunal, zone semiotik, yaitu semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Ada juga semiotik kultural, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Berikutnya ada semiotik naratif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun-daun pohon yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. Semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas di ruang kereta api sering dijumpai tanda-tanda yang bermakna dilarang merokok, dan masih banyak lagi.
Berikutnya semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.